أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Teman-temanku yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dapat berjumpa dalam program pembelajaran bahasa Arab dasar. Bersama saya Syukri Al-Arabi. Di video kali ini kita akan membahas tentang al-mausul. Dalam bahasa Indonesia kita sering menggunakan kata-kata yang ini, yang itu untuk menunjuk sesuatu atau untuk menggambarkan sifat sesuatu ya. Nah, di dalam bahasa Arab kata-kata yang memakai makna yang tadi kita kenal dengan istilah al-mausul. Langsung saja kita kepada definisi dari al-mausul, yaitu ma yaftakiru ila silatin wa a'idin. Kalimat yang membutuhkan kepada silah dan a'id. Nah, di sini ada beberapa istilah yang muncul ya. Yang pertama ada silah. Silah itu yaitu jumlah atau kalimat yang berada setelah mausul itu. Jadi, sebagai contoh ini ada mausul. Setelahnya ada kalimat. Nah, kalimat yang berada setelah mausul ini itu menjadi silah. Apa saja yang bisa menjadi silah? Yang pertama fi'il, ya, atau silah muqaddarah. Maksudnya silahnya ditakdirkan ya ketika setelah mausul itu berupa jar majrur atau zarf mazruf. Kita akan membuat suatu contoh. Yang pertama kita membuat contoh silahnya berupa fi'il. Contohnya ja'al ladzi qama, telah datang orang yang berdiri. Nah, maka silahnya di sana berupa fi'il qama, ya. Nah, aidnya adalah dhamir yang berada pada kata qama yang kembalinya kepada alladzi. Telah datang orang yang berdiri itu. Atau juga bisa setelah mausul itu ada jar majrur atau zarf mazruf, maka silahnya adalah muqaddarah. Contohnya ja'al ladzi fid dari, ya. Ra'aitul ladzi fid dari marartu bil ladzi fid dari. Atau ja'al ladzi fil fasli ra'aitul ladzi fil fasli marartu bil ladzi fil fasli. Maka silah dari alladzi itu yaitu yang ditakdirkan lepas kainun atau mustaqirun atau fi'il yang ditakdirkan. Nah, sementara aidnya ketika mausulnya muqaddarah, ketika silah dari mausul tadi muqaddarah, maksud kami ketika silah dari mausul itu muqaddarah, maka akhirnya langsung berada pada dhamir dari lafaz yang ditakdirkan tadi. Contohnya seperti ja'al ladzi qama, ja'al ladzi fil fasli, contohnya kan. Dan dhamir yang ditakdirkan itu harus sesuai dengan mausulnya. Maka dalam hal ini lafaz mausul jikalau jauh dari jenis penggunanya, dia ada yang mausul untuk muzakkar alladzi alladzani alladzina, ya. Kemudian mausul untuk muannas allati allatani allawati atau allai, ya. Contohnya di dalam Al-Quran itu wallai ya'isna, ya. Atau dalam Al-Quran juga wallati takhafuna nusuzahunna, ya. Kemudian
Dari contoh-contoh tadi kita akan mempelajari. Yang pertama, wallahi ya'isna. Nah, allai di sini adalah mausulnya, ya'isna itu adalah silahnya, sementara aidnya adalah dhamir hunna yang berada pada lafaz ya'isna yang uru ila allai. Nah, demikian juga dalam contoh wallati takhafuna nusuzahunna, maka allati itu adalah mausulnya, takhafuna itu adalah istilahnya, aidnya itu dhamir hunna yang terakhir nusuzahunna, hunnanya kembali ke allati. Nah, kemudian mausul itu dari segi jenisnya dia dibagi menjadi dua. Ada mausul ismi, ada mausul harfi. Ya. Mausul ismi itu adalah lafaz-lafaz alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allai atau allawati atau allati. Ya. Sementara itu, mausul harfi itu adalah ma, man, ya. Kemudian contoh-contoh dari penggunaan mausul harfi, ja'a man qoma, ja'a ma qoma, ya. Maka dia tetap mempunyai silah dan aid seperti halnya mausul ismi. Kemudian dari bentuk mausul yang lain yaitu mausul alif lam. Alif lam mausul, ya. Contohnya ja'al muqimu. Nah, maka silahnya adalah isim sifat. Nah, seperti disampaikan dalam Nazm Ibn Malik, ya wasifatun sarihatun silatu al. Keterangannya, jika ada alif lam mausulah, maka setelahnya harus ada isim sifat seperti halnya isim fa'il, isim maf'ul, amtilah mubalaghah atau sifat musabbahah, ya. Contohnya ja'al matlubu, ya. Atau dari contoh lain ja'al karimu, ya, ja'al kalimu, ya. Ja'al nasyitu, ya. Dan lain-lain sebagainya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu mausul itu yaitu kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan karakter atau sifat yang biasanya menggunakan makna yang. Mausul itu berkehendak kepada silah dan aid. Silah itu yaitu beberapa kalimat yang berada persis setelah mausul, baik dia secara lafzi atau secara takdiri. Kemudian aid itu adalah dhamir yang berada pada silah yang kembalinya kepada al-mausul. Kemudian mausul itu dibagi menjadi mausul ismi dan mausul harfi. Mausul ismi yaitu lafaz allati dan turunannya. Kemudian mausul harfi ada ma dan man. Kemudian juga ada alif lam mausul. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.